Hylar. Qian. Kamu di mana aku? Aku mau jemput orang di bandara. Jangan telepon aku kalau nggak penting. Ada kebakaran di gedung. Hylar. Qian. Qian. Kak Siang, sudah 5 tahun. Akhirnya kamu pulang. Tuan Chen, karena Anda menghirup banyak karbon dioksida. Jadi kekurangan oksigen, paru-paru rusak. Kami buang sepertiga paru-paru Anda. Nyawa Anda tertolong. Sayang sekali, kalau Anda dibawa lebih awal, paru-paru Anda bisa diselamatkan. Keluarga Anda di mana? Kenapa tak ada yang datang? Keluarga. Meski sembuh dan keluar, Anda tetap bisa sesak napas kapan saja. Segera kabari keluarga Anda, biar mereka siap mental. Maaf, Tante. Aku tidak bisa menepati janji. Malam saat Li Xiang pergi, Cian-Cian seperti kehilangan jiwa ngebut mengejar dia. Kecelakaan mobil. Setelah operasi, dia linglung. Tiap hari mabuk. Aku memang bukan ibu kandungnya, tapi tetap saja sakit hati liatnya. Bibi, aku paham maksudmu. Asal kau bisa bantu. Cian-Cian pulih. Aku bantu biaya operasi nenekmu. Aku dengar, kamu awalnya mau wisata barak laut. Itu memang mimpiku. Tapi, dibanding nyawa nenek, aku bisa lepasin. Tenang saja, sudah kontrak. 5 tahun ini. Aku pasti jaga Qian. Sudah 5 tahun. Li Xiang juga sudah pulang. Su Qian, kamu kayaknya nggak butuh aku lagi ya. Xiao Hang, kamu benar mau cerai sama Cian-Cian? Kontraknya hampir habis. Li Xiang juga segera pulang. Akhir-akhir ini, Cian hidupnya juga bahagia. Kurasa aku tak ada alasan buat tetap di sini lagi. Jadi aku mau akhiri lebih awal. Selama ini. Maaf sudah menyulitkanmu. Dulu kamu demi Cian-Cian. Tinggalkan mimpimu. Sayang sekali. Sekarang kalau mau, aku bisa bantu hubungi profesor di basis Barat Laut. Terima kasih sebelumnya. Baby, aku mau pergi. Semakin cepat, semakin baik. Ngomong sama siapa? Enggak, sama siapa-siapa. Aku mau bilang sesuatu. Ya, baik-baik saja. Su Qian, mari kita cerai. Kamu dengar nggak? Hah? Setelah surat cerai selesai, besok aku antar ke kamu. Tinggal tanda tangan saja. Oke. Setelah tanda tangan, masih ada 1 bulan. Masa tenang sebelum cerai. Su Qian, kamu tahu nggak apa yang aku bicarakan sama kamu? Aku tahu kok.
Bukannya kamu bilang soal perusahaan mau IPO kan? Bukannya sudah aku atur semua? Kamu masih nggak ngerti juga soal ini. Oke. Shen Hong. Sikap kamu itu apa sih? Gue gak capek hari ini. Mau istirahat lebih awal. Kamu nggak puas sama aku ya? Kamu terlalu mikir. Kamu merasa aku kurang perhatian sama kamu ya? Laporan medis kamu. Sudah aku konsultasi ke ahli luar negeri. Katanya cuma sesak napas sementara aja. Kamu pria dewasa. Gak selemah itu kan? Aku nggak kenapa-kenapa. Shen Hong, perusahaan mau IPO. Aku sibuk banget. Kamu pria dewasa, bisa nggak? Jangan terlalu drama, biar aku nggak perlu khawatir. Maaf. Nggak akan lagi. Juga nggak akan ada lain kali. Hari itu. Halo, Kek Xiong. Sudah 5 tahun. Kamu masih tetap keras kepala. Sama sekali nggak mau dengar omonganku. Pak Chen, kenapa Anda? Kamu kenapa? Aksu, Li Xiang bilang dia mau plester. Apa? Kak Siang kena musibah. Cepat bawa aku ke sana. Aku nggak apa-apa. Su Chen Chen. Aku nggak utang apa-apa lagi ke kamu. Aku udah kirim pesan ke kamu. Kenapa nggak balas? Dulu kamu selalu balas cepat. HP lagi dicas. Ditaruh terlalu jauh. Aku nggak denger. Lain kali, cek HP. Masak sesuai menu. Jangan ada yang kurang. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Kamu nggak capek apa? Badanku belum pulih. Nggak tahan bau minyak goreng. Ini aku siapin buat Kak Siang. Jamuan penyambutan. Dia suka makanan ringan. Kenapa kamu nggak bisa masak? Orangnya juga udah kundang. Sebelum jam 5 sore ini, pakai cara apapun, hidangan ini harus lengkap. Oh iya, aku sudah selesai kerja. Pulang bareng yuk. Cepat. Ini dulu disiapin buat sambut Kak Siang. Kamu tahu dia lama nggak pulang. Kamu bisa lepas kalau mau. Cukup niat juga. Kamu nggak marah? Kenapa aku harus marah? Kalau mau lepas, apa saja. Aku tahu kok apa yang kamu pikirkan. Itu dulu. Sekarang udah nggak penting. Bagus kok. Chen Chen, Aku kangen kamu. temenin aku makan ya. Iya. Aku ke sana sekarang. Ada berkas yang ketinggalan di rumah Li Siang. Aku harus ambil dulu. Tunggu di mobil ya.
Su Qian Qian. Kamu ninggalin aku lagi. Kamu nggak apa-apa? Sayang, Kita antar dia ke rumah sakit aja ya. Aku gak apa-apa. Terima kasih. kenapa kamu pergi diam-diam? Aku nunggu kamu lama banget. Aku sudah telepon kamu. Kamu gak angkat. Punya aku mana? Bukannya kamu di rumah, Li Xiang. Udah makan kan? Kenapa kepala kamu? Gak apa-apa. Kebentur dikit. Udah sih, kamu udah lama. Aku beliin yang baru. Nih, lihat. Kasih aja ke orang lain. Aku gak biasa pakai dasi merek mahal gini. Chen Hang, cukup deh. Cuma nyuruh kamu nunggu aku sebentar kok. Perlu marah gitu. Aku gak marah. Aku gak marah. Jelas kamu lagi kesel sama aku. Udah gede, bisa nggak lebih dewasa dikit? Harus banget kayak bocah. Terserah kamu aja. Di luar mau hujan, kamu kemana? Beli sayur. Besok kan mau masak buat Li Xiang. Pesta penyambutan ya. Shen Hong. Kalau kamu ngambek, jangan pulang lagi. Halo, aku pengen ayam panggang. Aku langsung ke sana. Kenapa baru pulang sekarang? Toko di utara kota tutup. Aku cari tempat lain. Tapi hujannya deras banget. Sudah pakai pelindung, tetap basah. Sudah dingin, tolong bukain. Oke. Sayang, lapar banget ya? Lihat nih, Mama beliin makanan enak. Enak gak? Kamu beli buat dia makan? Iya. Kapan kamu pelihara anjing? Anjing kakak Siang. Dia di luar negeri, jadi anjingnya dikirim ke sini. Tentu saja aku harus rawat baik-baik. Iya kan? Kangen papa nggak? Dia sebentar lagi pulang. Seneng nggak? Sini. Anggap aja. Untuk terakhir kali. Lima tahun ini. Lebih dari 6.000 pesan.
Kamu cuma balas 38 pesan aku, Daoyang. Sekarang Li Xiang sudah kembali. Akhirnya, kamu juga akan menemukan bahagiamu sendiri. Li Xiang, kamu nggak perlu repot-repot. Aku sama sekali nggak mau rebutan sama kamu. Halo, halo. Kenapa kamu datang? 芊芊， Aku cuma ulang tahun. Pikir ramai-ramai lebih seru. Dan aku nggak bawa rokok. Jadi sekalian suruh Chen Hang bawain sebungkus. Iya ya, pas banget Pacang datang. Baru aja potong kue. Makasih ya. Chen Hang, kamu lagi bad mood? Atau kamu habis ribut sama Chen Chiang? Gak apa-apa, biarin aja dia. Cari tempat duduk sendiri aja. Ayo kita lanjut main. Ayo kita lanjut main. Tiga, 4-3. Buka nggak? Buka nggak? Buka. 5-5. Chen Chen, ada dokumen di sini. Kamu perlu tanda tangan. Setelah kamu tanda tangan, aku pergi. Gak ganggu kalian. Datang tengah malam, cuma buat suruh aku tanda tangan. Sudah. Ayo, lanjut main. Cepat. Tadi siapa yang kalah? Tadi dia yang kalah. Oke, kita minum bareng. Wah, Kak Siang, keren banget! Tiket ke barat laut udah aku pesan. Tambah minumannya. Besok langsung berangkat. Telepon sama siapa? Urusan kantor. Gak apa-apa, Chen Chen. Ayo! Semua, aku pamit dulu. Selamat ulang tahun. Makasih. Kapan kamu ganti sandi? Mau ganti, ya ganti aja. Kalau mau pergi, aku juga nggak mungkin pakai tanggal ulang tahunmu lagi buat sandi. Kapan beli kalender? Udah lama beli. Akhirnya selesai juga. Ada bioskop baru buka di dekat rumah. Dulu kamu kan selalu ribut mau pergi kan? Gimana kalau malam ini kita nonton film? Masih ada banyak urusan kantor yang harus diselesaikan. Sebagai GM, menurutku kamu harus jadi contoh duluan. Aku pergi dulu. Chen Hong. Kamu kenapa sih tiba-tiba aneh? Pak Chen! Paksu sudah tanda tangan. Mana mungkin? Serius, Pak Su benar-benar tanda tangan. Sore ini perusahaan akan adakan konferensi pers. Ini benar-benar mendadak. Itu bukan urusanmu. Cepat pergi. Baik, Pak Chen. Saya segera berangkat. Setelah hari ini, semuanya mulai baru. Kamu kemana saja?
Seharian kamu gak ke kantor. Akhir-akhir ini kamu aneh banget. Rapat sudah mulai. Kenapa Pak Chen belum datang juga? Shen Hong, kamu ngapain? Besok itu, rilis IPO perusahaan. Sekarang, kamu malah hilang gitu. Di mana? Masih nggak bisa hubungi Chen Hang. Gak bisa, gak tahu kenapa. Sekarang malah main kayak gini. Tapi aku dengar dari HR. Pagi ini Chen Hang masih cari dia. Apa? Pak Chen, kenapa tiba-tiba resign? Pak Su nyari kamu sampai stres. Aku lihat ada tanda tangan Anda di dokumen. Kupikir Anda sudah tahu. Keluar. Chen. Menurutku, Chen Hang ada alasan lakukan itu. Pasti ada alasannya. Kita sebaiknya... Diam. Chen, jangan terlalu emosi. Dia lihat loh, Boh. Ngapain telepon aku? cepat sana hibur kakak siangmu. Terus merasa bersalah dan makin nurut sama dia. Kak Chen Hang, kamu benar-benar nggak balik. Aku bisa lihat kok. Bos Su memang peduli sama kamu. Peduli? Aku udah nggak peduli lagi. Chen Hong, beneran berani ninggalin aku. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya kamu pergi gitu aja. Kamu cuma lagi ngambek sama aku. Kamu nggak bisa ninggalin aku. Chen Hang, hentikan permainan nggak penting ini. Ayo keluar. Halo? Benar apa? Maaf. Chen Hong, Kamu gila ya? Semua, selamat datang. Chen Hang bergabung. Mulai sekarang, kita bareng-bareng bekerja untuk proyek Barat Laut. Oke. Nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Makasih Kak Senior. Dulu kamu demi Su Chen. Keluar dari tim riset. Aku kira nggak bakal ketemu kamu lagi. Semuanya sudah lewat.
Cheng Hang, aku udah dapetin kesempatan penerimaan internal tim buatmu. Tinggal tanda tangan. Besok bisa ikut aku ke markas Barat Laut. Aku nggak ikut. Mulai sekarang kita rekan. Markas itu kayak keluarga besar. Biar aku atur tempat tinggalmu. Kenapa nggak angkat teleponku? Kenapa tiba-tiba resign? Tahu nggak, aku cari kamu lama banget. Su Qianqian, kita udah cerai. Tolong segera pergi. Jangan ganggu kerjaanku lagi. Apa cerai? Kenapa aku nggak tahu soal cerai? Kalau beneran nggak tahu, coba pulang lihat. Dokumen di mejamu. Su Qianqian, kita udah cerai. Dengerin baik-baik. Aku nggak setuju. Shen Hong, aku kan nggak ngapa-ngapain. Kenapa kamu bisa seenaknya cerai? Makanan pesanan kan sudah datang. Aku lapar banget. Ah, bukan. Orang asing. Masuk pintu yang salah. Di rumahku masih ada tamu. Jangan ribut di rumahku. Ada apa? Kita bicara di luar. Kamu pergi ke barat laut ninggalin aku. Makan beginian aja. Hidup kayak gini. Kalau Miss Su meremehkan, nggak usah makan bareng. Chen Hong, bukan maksudku begitu. Hari ini aku nyari kamu. Nyetir seharian semalam. Su Qianqian, apa kamu udah lupa? Kita udah cerai. Chen Hong, aku tahu selama 5 tahun nikah karena kerjaku sering cuekin kamu. Jangan marah sama aku. Ayo pulang sama aku. Nanti aku pasti berubah. Lihat sendiri. Seperti yang kamu lihat. Aku tahu kamu selalu mandiri. Susah terima. Aku yang sepihak ngajuin cerai. Fakta kita udah cerai. Tapi surat ini, dengan cap merah, kamu sendiri yang tanda tangan. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Chen Hong, bukankah perceraian ada? Masa tenang 1 bulan. Sekarang kita pergi ke kantor sipil untuk batalkan. Masa tenang sudah lewat. Kamu nggak bilang. Sudah bilang. Kamu saja yang nggak dengar. Su Qianqian. Ayo cerai. Su Qianqian. Saat kamu minta sesuatu ke aku, tolong selesaikan dulu urusanmu dengan bersih. Itu hak kamu. Aku nggak peduli. Chen Hong, aku bisa jelasin. Itu aku main sama teman. Truth order, kalah. Jadi aku tato buat main-main. Gak ada arti apa-apa. Chen Hong, kamu cemburu. Cemburu sama Li Xiang. Kalau kamu gak suka, aku bisa hapus sekarang juga. Mau tato apa? Udah nggak ada hubungannya sama aku. Kamu belum paham. Mau ngapain? Jangan dekati aku. Taruh pisaunya dulu. Chen Hong, kamu masih peduli padaku. Benar kan? Jangan marah padaku. Aku tahu. Kalau kamu peduli, aku bisa langsung hapus tato itu. Semua yang kamu lakukan sekarang tidak ada artinya. Aku sudah tak cinta kamu lagi. Kamu bercanda ya? Mana mungkin kamu tak cinta aku? Kita baru pisah, belum seminggu. Bagaimana pisah? Bilang tak cinta, langsung tak cinta. Kamu bohong kan? Benar kan? Tidak lucu. Yang lucu itu kamu. 5 tahun lalu, kamu sudah sangat benci aku. Anggap aku tak penting. Orang yang kamu suka itu Li Xiang. Kamu suka dia sampai ingin tidur bareng dia di depan semua orang kantor. Bukan begitu. Kenapa kamu tetap nggak mau ngaku kamu punya orang lain? Kenapa nggak mau ngaku? Kamu suka pria lain. Shen Hong, Hari demi hari menikmati kebaikanku padamu. Kamu pikir ini lucu? Shen Hong. Dengar penjelasanku. Bukan begitu. Aku bersumpah pada Tuhan. Aku benar-benar nggak selingkuh.
Ada satu hal belum pernah aku ceritakan. Sebenarnya, waktu kecil, kakak kandungku meninggal karena kecelakaan. Jadi setiap lihat Li Xiang, ku seperti lihat kakak kandungku. Aku nggak tahan, ingin dekat dengannya. Sungguh, aku bersumpah pada Tuhan, aku nggak bohong. Aku tahu sekarang, pasti kamu pikir aku ngarang alasan. Aku bisa buktiin. Beneran. Lihat, Kamu anggap Li Xiang itu apa? Aku sama sekali nggak peduli. Walau tanpa Li Xiang, aku tetap akan cerai sama kamu. nggak mungkin. Kamu jelas cinta aku. Kamu lupa ya? Saat kita nikah, kamu bilang gak akan ninggalin aku selamanya. Kamu lupa semuanya. Kamu udah cinta aku selama 5 tahun penuh. Kamu lupa juga. Bukan cuma 5 tahun, meski 50 tahun. Aku nggak bakal cinta kamu lagi. Aku juga bakal kayak hari ini, pergi tanpa ragu. Gitu ya? Aku udah capek. Oke. Shen Hong, ingat kata-katamu hari ini. Nanti, meski kamu sujud minta aku balik, aku gak bakal lihat kamu lagi. Cepat pesenin tiket pulang ke Jiangzheng. Sekarang juga. Dengar ya, Shen Hong. Aku bakal buktiin. Kamu gak bisa hidup tanpa aku. Saya umumkan, mulai hari ini, kantor pusat pindah ke barat laut. Apa? Ini! Saya tidak setuju. Changcheng adalah pusat ekonomi nasional, sumber daya, dan bisnis kita. Semua ada di sana. Pindah hari ini juga. Ini perintah. Ada yang terluka? Kerja lapangan memang agak bahaya. Kamu cewek. Harus lebih hati-hati. Gak apa-apa. Kamu malah ceramahin aku. Aku lebih senior dari kamu. Aku lebih paham soal ini. Iya, iya. Makasih, senior. Tapi sebelum lanjut kerja, apa kita harus obatin dulu lukanya? Xiao Chen. Ada wanita di luar markas. Ribut mau ketemu kamu. Namanya Su Qianqian. Katanya istrimu. Mau turun lihat dak? Koreksi. Dia mantan istriku. Banyak data penting di markas. Orang luar jangan masuk. Ah, sepertinya hari ini akan hujan. Dia sendirian. Kasihan juga ya. Kamu gak mau lihat dia. Aku sama dia udah nggak ada hubungan. Dan lagi, urusan markas sekarang. Itu yang paling penting buatku. Lagi pula! Bunga lagi dikirim. Lihat, dia lagi. Wah, sudah 2 minggu loh. Dia benar-benar gigih ya. Xiao Chen, semua sudah tahu soalmu. Tenang aja. Kami dukung kamu. Perempuan kayak dia, gak layak kamu balikan. Ramalan cuaca bilang malam ada badai petir. Dia nunggu di luar. Jangan sampai kenapa-kenapa. Xiao Chen, gimana kalau kamu turun dan jelasin ke dia? Kalau ada masalah di markas, bisa repot nanti. Ternyata, waktu itu, rasanya kayak gini ya. Enak nggak?
Kamu beli buat dia makan ya. Chen Hong, kamu benar-benar gak mau ketemu aku lagi. Shen Hong, kamu datang. Hujan sudah reda. Pulanglah. Aku tidak mau, kecuali kamu pulang bareng aku. Aku nggak akan pulang. Rumahku di sini. Chen Hong, gak apa-apa. Aku sudah pindahkan kantor ke sini. Aku tahu kamu gak mau balik ke Chiangbei. Tapi sekarang aku bisa. Menemanimu tetap di sini. Kalau kamu benar-benar capek, mobilmu ada di sini. Aku bisa telepon, suruh Li Xiang jemput kamu pulang. Chen Hong, aku benar-benar sadar salahku. Jangan sebut Li Xiang lagi ya. Aku tahu kamu gak suka dia. Sekarang juga aku pecat dia. Gak akan biarin dia muncul di depanmu lagi, oke? Su Chen. Aku bilang lagi, tanpa Li Xiang pun, aku tetap mau cerai sama kamu. Aku telepon bagian HR sekarang. Jangan marah lagi ya. Chen Hong, aku lagi cari kamu. Kenapa nggak di kantor? Ini Oh, mantan istriku. Siapa dia? Kamu gak mau pulang sama aku karena dia. Su Chen, tenang dulu. Hah? Chen Hong, karena dia. Buang pikiran kotormu. Kamu kira semua orang sama kayak kamu? Chen Hong, anginnya kenceng di sini. Ayo, kita bicara di dalam. No, Nasu. Kamu juga tenangkan dirimu dulu. Kalian beneran cuma rekan kerja? Chen Hong, aku cari tahu lama banget. Baru tahu kamu di barat laut. Sekarang aku akhirnya tahu perasaanmu dulu gimana. Chen Hong, ayo kita nikah lagi. Kalau kamu cuma mau ngomong itu, Pintunya di sana. Silakan keluar. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Chen Hong, kita udah nikah 5 tahun. Baru sekarang aku tahu mimpimu adalah riset di barat laut. Wajar saja kamu nggak tahu. Kamu cuma peduli diri sendiri. Mana mungkin peduli perasaan orang di sekitarmu? Shen Hong, sekarang aku sudah pindahin semua kantor ke barat laut. Gak ganggu impianmu. Sebenarnya kenapa sih? Aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku sama Li Xiang gak akan kontak lagi. Su Chen, kamu ke aku itu cinta atau cuma kebiasaan? Chen. Mereka bilang kamu pecat aku. Aku? Tuh kan benar kata aku. Aku memang sudah pecat dia. Aku gak akan kontak dia lagi. Chen Hao. Ini semua gara-gara kamu. Gak nyangka kamu selingkuh di luar main perempuan. Aku sama Chen cuma hubungan biasa. Tapi kamu kencan sama orang lain. Malah nuduh orang lain yang salah. Menyalahkan aku sama Kian. Tamparan ini untukmu. Sekarang juga bawa dia pergi. Aku tak mau lihat kalian lagi. Chen, ayo pergi. Tak layak untuk orang seperti dia. Shen Hong, Terima kasih kakak Sinio. Ayo pergi. Shen Hong. Tak layak untuk orang seperti dia. Aku tahu. Kau pecat aku cuma untuk melindungi diri. Aku bisa mengerti. Tapi kenapa Chen Hang tak bisa mengertimu? Chen Hong, nanti malam ada kumpul di Guangying KTV. Kau baik-baik saja. Selama bertahun-tahun, aku cuma belajar satu hal. Hargai orang di depanmu. Aku duluan ke sana. Nanti malam kau datang lebih awal. Shen Hong, kenapa kamu di sini? Kamu sudah berubah pikiran. Dulu Chen sering ngomongin kamu. Katanya kamu polos, ngebosenin pendiam gitu. Aku udah bilang kan,
Chen Hang tuh bisa datang ke tempat begini. Mana mungkin dia kayak gitu? Kalian berdua tuh cocok banget. Jangan libatkan aku. Shen Hong. Aku cuma lewat sama dia. Hari ini ngumpul bareng kantor. Iya, Chen Hang. Ayo, masuk dulu. Semua udah nungguin kamu. Mereka ribut pengen. Lihat kamu. Si peneliti hebat. Yuk. Ayo, masuk dulu. Chen Hang datang. Kamu bener-bener kurang asik ya? Hilang tanpa jejak? Untung ada Chen. Bisa undang kamu ke sini. Ya, kita jadi tinggalin keluarga. Datang ke barat sini. Aku sama Su Chen. Udah. Yang penting kamu balik. Hukum nyanyi. Duet lagu cinta. Ayo nyanyi. Chen. Mana jaket yang kuberi? Aku lupa taruh di mana. Itu aku jahit 3 bulan, jahit sendiri. Jangan-jangan hilang. Cuma jaket doang. Lagian lemari baju kamu yang rapihin. Mana aku inget. Mending. Cari sendiri di lemari. Cari yang benar. Li Xiang, cepat lepas jaketmu. Jaket ini waktu itu. Li Xiang jemput aku. Aku lihat dia kedinginan. Jadi aku pinjamkan ke dia. Lama-lama aku lupa. Aku pakaikan buat kamu. Maaf ya. Aku benar-benar lupa. Cuma baju saja. Kalau kamu suka, ambil saja. Aku nggak pelit kok. Soal ini temanku juga bisa jadi saksi. Dia di mobil. Aku bisa telepon dia. Nggak usah. Nyanyi duet cinta ini. Lebih cocok kalian berdua. Aku tulus doakan kalian. Apa maksudnya ini? Kamu mau ngomong apa? Chen Hang, maksudmu apa? Cuma maju kok. Ngomong kayak aku orang jahat. Kayak aku sengaja. Ganggu hubungan kalian. Mana mungkin. Yang nggak dicintai itu malah asing. Aku mundur. Shen Hong. Shen Hong. Dengar aku jelasin. Aku nggak pernah bersama dia. Nggak pernah. Nggak perlu dijelasin. Kamu sama siapa? Aku nggak peduli. Shen Hong. Kita udah nikah 5 tahun. Kamu nggak bisa percaya aku sekali aja. Su Chen, bisa nggak jangan terlalu emosional? Ini tempat umum. Aku nggak mau ribut sama kamu. Aku mau ketemu kolega. Oke. Kapan kamu selesai? Aku jemput kamu. Kayaknya mantan istrimu masih belum bisa move on. Jangan banyak minum. Gak baik buat lambung. Aku punya obat mabuk. Kamu di ruang mana? Biar aku antar. Aku tunggu di depan. Aku nggak ada perasaan sama dia. Dulu ya. Sekarang juga begitu. Akhirnya kamu angkat telepon. Kamu di mana? Aku sudah pulang. Diantar teman kerja. Kamu nggak usah repot lagi. Teman kerja? Siapa? Yang di markas hari ini, yang bareng kamu. Perempuan itu. Kalau kamu benar-benar mau tahu, mending tanya aja ke ibumu. Bukannya kamu hari ini datang cari aku? Kita bisa bicara baik-baik. Sepertinya kamu benar-benar sudah bulat. Gak nyangka, 5 tahun lalu Chen Hang yang rela tinggalkan segalanya demi Su Chen. Ternyata kamu juga orang yang sama. Manusia itu punya perasaan. Nggak bisa, nggak peduli. Tapi kalau kekecewaan sudah numpuk, nggak ada lagi jalan balik. Bu, apa ibu sudah tahu dari dulu Chen Hang mau cerai sama aku? Sebenarnya kenapa? Memang aku udah tahu lama. Jadi cepat bilang ke aku. Sebenarnya kenapa? Baru sebulan, dia sudah berubah. Seperti orang lain. Bukankah kamu selalu gak suka dia? Serai,
Kamu harusnya senang. Aku nggak benci dia kok. 5 tahun ini aku lihat semua. Dulu, kamu sampai mau mati demi Li Xiang. Kupikir dia Chen Hang. Kamu bisa pelan-pelan move on. Tapi faktanya, kamu memang gak cinta dia. Aku seburuk itu ke dia. Chen Hang dan Li Xiang kalau berdiri di depanmu, orang masih tahu siapa yang kamu suka. Kalau kamu gak peduli perasaan Chen Hang, gimana bisa? Bener-bener baik ke dia. Apa? Aku benar-benar salah. Ya ada benar atau salah. Sekarang kalian sudah cerai. Li Xiang juga sudah pulang. Coba tenang dulu. Dan jalani hubungan baik sama dia. Ma, aku nggak pernah suka Li Xiang. Tapi 5 tahun lalu, kamu ribut besar demi Li Xiang. Chen Hang butuh 5 tahun. Tetap gak bisa masuk ke hatimu. Nah, Aku selalu anggap Li Xiang kayak kakak aja. Aku selalu pikir, Shenang pasti nggak akan ninggalin aku. Dulu dia cinta banget sama aku. coba lihat ini. Apa ini? Dulu demi Li Xiang, hampir hilang nyawa. Aku benar-benar nggak bisa. Akhirnya cari Chen Hang. Tekan kontrak ini sama ini, biar kamu bisa move on. Dia udah banyak ngalah. Masa sih? Kebaikan dia ke aku. Ternyata demi biaya pengobatan 800.000. Cuma 800.000 5 tahun ini. Perhatian dia ke aku. Semuanya palsu. 400.000 lagi. Keluarga biasa. Memang angka fantastis. Sayang sekali. Chen Hang juga demi kamu. Lepas rencana riset ke barat laut. Baca baik-baik. Selama kontrak, tanggung jawab urus Su Qianqian semua kebutuhan hidupnya. Jamin keselamatan hidup Su Qianqian. Rawat dan sayangi dia. Ikuti semua perintahnya, tapi jangan jatuh cinta padanya. Karena 5 tahun lagi, semua ini selesai. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Ma, apa selama ini cintanya ke aku semua palsu? Qianqian, dulu Mama juga panik. Makanya kepikiran ide bodoh ini. Soal kamu dan Li Xiang. Mama sekarang Juga nggak menolak lagi. Ma, aku nggak pernah cinta Li Xiang. Halo, Busuk! Cepat datang! Li Xiang kena musibah. oke, aku segera ke sana. Qianqian, Yuan nggak suka. Bener-bener nggak ngerti anak muda zaman sekarang. Qianqie, Paksu! Akhirnya kamu datang juga. Li Xiang tadi pingsan di kantor. Tiba-tiba pingsan. Dokter bilang dia hipoglikemia. Yang penting dia terus nyebut namamu. Jadi, aku terpaksa panggil kamu. Kamu udah mendingan belum? aku nggak apa-apa. Aku nggak berguna banget, bikin kamu repot lagi. Dokter bilang dia nggak sarapan. Habis infus glukosa, langsung baikan. Nggak perlu terlalu khawatir. Yang penting kamu baik-baik saja. Aku pamit dulu. Qianqie. Kepalaku pusing banget. Aku tahu kamu masih peduli sama aku. Tenang aja. Kali ini aku nggak pergi lagi. Aku akan selalu ada di sisimu. Oke? Pantesan, waktu itu dia... Pasu! Qianqie. Chen Hang, kamu di mana? Aku mau tanya sesuatu. Hari ini Jumat. Selain kerja di markas, aku bisa di mana lagi? Baju waktu di markas kemarin sudah aku cuci. Aku antar ke kamu. Baju kayak gitu di kantor banyak. Kamu simpan aja. Lagi pula, Jangan datang lagi. Kantor sudah panggil aku. waktu kamu ke markas kemarin bikin ribut. Aku nggak mau jadi omongan. Aku janji habis antar baju langsung pergi. Su Qianqian, kamu santai banget ya.
Akhirnya pulang kerja juga. Habis kerja mau kemana? Main basket. Aku mau pulang. Masak buat anak. Ya udah deh. Aku sendirian lagi nih. Ayo pulang. Pulang kerja. Kamu nggak angkat telepon. Jadi aku cari kamu di sini. Aku mau pulang, kamu pergi aja. Turun dari mobil. Aku bikinin sup ayam. Mau minum nggak? Kayaknya udah agak dingin. Malam ini kamu pulang jam berapa? Aku akan jemput kamu tepat waktu. Udara mulai dingin. Pakai bajumu ya. Sudah aku cuci bersih semua. Kamu terlalu ikut campur. Aku sudah dewasa. Hidupku nggak perlu kamu urus. Chen Hao, aku cuma mau antar kamu pulang. Seperti dulu lagi. Gak bisa balik seperti dulu. Kalau kamu nggak pergi, aku yang pergi. Chen Hao, meski hubungan kita cuma kontrak, aku nggak percaya 5 tahun ini kamu gak ada perasaan sama sekali ke aku. Biar aku antar kamu pulang. Boleh? Akhir-akhir ini sibuk, kamu juga tahu. Perusahaan mau IPO. Aku belum sempat copot. Maaf, Lisia waktu itu kebanyakan minum. Daerah barat jauh dari rumahnya. Dia muntah di jalan. Aku entah kenapa lupa. Dia tinggalin jam tangan di mobil. Chen Hang, jangan salah paham. Su Chen Chen. Aku nggak peduli. Aku sama sekali nggak peduli apapun yang terjadi padamu jadi. Nggak usah buang waktu. Jelasin ini ke aku. Aku sudah sampai rumah. Kamu bisa pulang. Seharian aku belum makan. Kamu cari Li Xiang aja. Shen Hong. Seharian aku keliling. Kayaknya gula darahku turun. Kamu nggak mikir, Aku bakal masakin kamu kan? Aku masak, aku aja. Udah aku masak. Ada 2 mangkok. 1 buatku, 1 buatmu. Lihat deh, kamu masak apa ini? Kayak makanan anjing, habis dari toilet. Kenapa? Kok asin banget, gimana mau makan? kemarin kamu bilang kurang asin. Makanya hari ini aku tambah garam dikit. Terus sausnya kebanyakan, nggak enak apa? Cenang aku tanya nenek khusus. Resep favoritmu? Mie, minyak, daun bawang. Ini pertama kali aku masak. Mungkin kurang sempurna. Tapi coba dulu. Kalau nggak enak, aku bisa buat lagi. Kamu bilang. Ini apa? Mie, minyak, daun bawang. Serious? Kalau kamu nggak bilang, aku kira anjing siapa pakai mangkuk ini buat pup. Aku nggak mau makan. Shenhang, kamu mau kemana? Aku nggak perlu laporin ke kamu kan?
Kamu mau pergi lagi? Kamu benci aku segitunya. Aku dinas luar. Tunggu aku di situ. Barusan kamu bilang apa? Li Xiang bilang dia terjebak di lift kantor. Jangan salah paham. Dia lah Yurus resign. Tapi liftnya cuma aku yang bisa buka. Aku harus ke sana. Ya udah, pergi aja. Bagaimanapun juga, dia masih karyawan perusahaan. Aku nggak bisa cuekin dia. Dia juga punya penyakit jantung bawaan. Gimana kalau kita pergi bareng? Setelah urusan selesai, aku ajak kamu makan di resto barat itu gimana? Mending kamu sendiri aja. Sekarang aku juga bukan karyawan perusahaan. Kurang cocok. Tunggu aku selesai, pasti aku balik cari kamu. Gak nyangka, kamu mau pergi sama aku belajar ke luar negeri. Paling sebentar 3 tahun. Lama 5 tahun. Kamu beneran mau tinggal di luar negeri? Ini juga cita-citaku selama ini. Dan kan ada kamu juga. 真好。 Lin Jiao Jiao, kamu ngapain? Dasar Chen Hang, pantesan kamu mau buru-buru cerai sama Chen Chen. Ternyata di luar, kamu pelihara cewek lain ya? Dia teman sekelasku, juga kakak kelasku. Jaga bikaramu. Tak sangka kamu setega ini. Aku sudah memergoki kalian, masih tidak ngaku juga. Dan kamu tahu pria ini sudah punya istri? Aku dan Su Chen Chen sudah cerai. Bebas aku dekat dengan siapapun. Bukan urusanmu. Kalian berdua mau kabur ke luar negeri ya? Halo Chen Chen, aku di restoran barat. Chen Hang brengsek ini. Ternyata sama cewek lain lagi, bareng. Mereka mau kabur ke luar negeri. Apa? Tahan mereka, aku segera ke sana. Halo? Aku nggak bisa ke sana. Kalian langsung cari teknisi lift. Bilang ke Li Xiang, setelah diselamatkan, langsung pecat. Jangan biarkan dia kerja lagi. Hei, kalau Chen Hang nggak pergi sekarang, akan ketinggalan pesawat. Kalian berdua, pria dan wanita itu, jangan pergi. Kamu Chen Chen, cepat angkat teleponnya. Chen Hang, ini semua salahmu. Pak Su, ada telepon dari rumah sakit. Katanya Li Xiang kena serangan jantung. Masuk ke ICU. Apa? Chen Hang sama perempuan genit itu kabur. Aku nggak sempat cegah. apa? Hah? Nggak nyangka. Kondisi di luar negeri. Ternyata nggak seberat yang aku kira. Di sini penuh. Suasana bebas. Selain kerja, Kamu pernah mikirin soal perasaanmu? Memang. aku selalu suka seseorang. Kebetulan aku juga. Paksu kecelakaan di jalan tol. Katanya lumpuh. Kantor jadi kacau balau. Pak Chen, cepat balik. Atur semuanya Pak Chen. Aku dari dulu bukan pacar lagi. Apapun yang terjadi di perusahaan, udah nggak ada urusan sama aku. Lagian, Sekarang aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku mau bicara sama sama kamu. Malam ini aku sudah pesan restoran menara di luar negeri. Mau nggak makan malam bareng aku?
Kalau begitu, aku terima ajakanmu. Cheng Hang. Sebenarnya ada satu hal yang sudah lama ingin aku bilang. Cuma belum ada kesempatan. Kebetulan aku juga ada. Gimana kalau aku duluan yang bicara? Hal kayak gini. Harusnya aku duluan. Wei. Apa kamu manggil aku apa? Mau jadi pacarku dan nanti jadi istriku? Kita baru jadian. Ngapain ngomong gitu sih? Kamu setuju ya? Saat ini, aku orang paling bahagia di dunia. Aku juga.